Firman-Mu pelita bagi kakiku, terang bagi jalan. Shalom, selamat pagi. Jumpa kembali dalam renungan harian GMI Ebenezer. Doa itu adalah kekuatan, dan iman itu adalah perisai hidup kita. Jadi berdoa dan beriman sehingga kita memperoleh kekuatan yang baru yang datangnya dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Kami senantiasa memuji dan memuliakan Engkau, karena Engkaulah sumber kekuatan dan pengharapan bagi kami. Tuhan, kami mau terus berkomunikasi dengan Engkau lewat doa-doa kami, supaya melalui doa yang kami serukan kepadamu Tuhan, itulah merupakan kekuatan bagi kami. Dan kami mau terus beriman dan percaya kepadamu, bahwa Tuhan mampu mengendalikan segala situasi dan kondisi. Dan hidup kami saat ini masih ada dalam kendali Tuhan. Kami percaya Tuhan punya otoritas atas segala sesuatu yang terjadi di atas dunia ini. Oh Tuhan yang baik, kami mau menyerahkan seluruh hidup kami ke dalam tangan kasih-Mu. Pagi ini kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan menolong kami sehingga kami dapat mengerti dan memahaminya. Terima kasih ya Tuhan, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pagi ini kita akan bersama-sama merenungkan satu tema firman Tuhan, berjaga-jaga dan berdoa. Suatu hari seorang keluarga muda, istrinya baru hamil, lalu sang suami terus berjaga-jaga. Dia adalah suami siaga. Dari awal kehamilan, suaminya terus menjaga istri dan baby yang ada dalam kandungannya. Lalu sampai hari 9 bulan, sampai waktunya mereka menantikan kelahiran sang buah hati. Lalu dalam masa penantian itu, selama 9 bulan penantian itu, rasanya lama sekali. Pagi, siang, malam mereka terus menantikan. Lalu ketika diskusi, dia bercerita bagaimana ketegangan terus meliputi mereka ketika ada sesuatu terjadi, perubahan pada istri yang kadang-kadang muntah tengah malam. Lalu ada saja seolah-olah sesuatu terjadi. Kadang-kadang mau makan, kadang-kadang tidak mau makan. Banyak hal perubahan bagi ibu-ibu hamil. Lalu sang suami konsultasi ke dokter, konsultasi ke teman-teman yang sudah pernah punya pengalaman, dan juga konsultasi ke hamba-hamba Tuhan. Tolong doakan bagaimana proses ini. Lalu kami sebagai keluarga hamba Tuhan, kami selalu ingatkan, proses itu jalani saja. Semua pasti ada jalan keluar. Percayalah, waktu melahirkan pun ada banyak situasi yang mengancam, tapi Tuhan punya kendali. Sehingga nanti suatu hari kalau istrimu melahirkan, dia akan melahirkan dengan baik, ibu sehat, bayi pun sehat. Lalu tibalah hari yang ditunggu-tunggu oleh mereka, yaitu melahirkan, istrinya melahirkan. Lalu itu satu situasi yang sangat menegangkan buat sang suami. Lalu mereka dapat melewati proses itu dengan baik. Dan Bapak Ibu serta saudara-saudari, sampai hari ini bukan hanya satu anak yang Tuhan percayakan bagi keluarga muda ini, tapi 3 orang anak. Nah, inilah satu kehidupan, berjaga-jaga senantiasa dan berdoa dalam segala penantian apapun yang sedang kita nantikan saat ini. Kiranya Tuhan menolong kita, menopang kita, dan kita percaya proses demi proses itu akan kita alami. Lalu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika supaya jemaat Tesalonika terus berjaga-jaga dan berdoa.
bahwa kedatangan Tuhan yang kedua kali kita tidak akan tahu kapan itu terjadi. Lalu situasi yang sedang dihadapi oleh orang-orang Tesalonika karena mereka baru percaya Kristus, iman mereka belum sekuat orang-orang yang sudah percaya Kristus, iman mereka masih muda sekali. Lalu Paulus mengingatkan di dalam 1 Tesalonika 5 ayat 9 sampai 10. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita, yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Ada rasa khawatir, ada rasa takut, ada rasa cemas, ada rasa bagaimana kalau Tuhan nanti datang lalu kami dihukum. Lalu Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika bahwa Allah tidak menetapkan kita untuk dihukum, tetapi Allah menetapkan kita untuk memperoleh keselamatan. Dan keselamatan yang Tuhan beri itu adalah keselamatan yang sekali untuk selama-lamanya. Ketika engkau percaya kepada Kristus, serahkan hidupmu kepada Tuhan, dan Tuhan memberi keselamatan kepadamu. Dari sejak saat itu jangan kau ragu-ragu, jangan kau takut, jangan kau cemas, jangan kau bimbang. Sekalipun banyak tantangan, bahkan penganiayaan terhadap orang Kristen, engkau akan tetap kuat. Oleh karena itu, tetaplah berjaga-jaga dan berdoa supaya dapat melewati segala kesulitan-kesulitan yang terjadi. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, Rasul Paulus mengingatkan kepada jemaat di Tesalonika dan juga kepada kita pada pagi hari ini bahwa kesulitan selalu datang, persoalan selalu ada. Tetapi berjaga-jagalah, waspadalah, dan berdoalah. Karena kita tidak tahu kapan harinya Tuhan. Ada orang katakan bahwa harinya Tuhan itu adalah hari kematian. Karena seperti kematian tidak ada satu orang pun yang tahu, karena itu misteri ilahi. Lalu bagi kita yang masih sehat, segar bugar, kita harus tetap waspada dalam masa penantian ini. Karena bagi kita hidup atau mati kita sudah ada di dalam Kristus. Meskipun nanti kita mati, kita berpisah dari raga ini, tapi roh kita bersatu dengan Tuhan. Dan kita akan bersama-sama dengan orang-orang yang mengasihi kita, yang kita kasihi, yang lebih dahulu mendahului kita. Di surga kita akan berjumpa. Jadi Bapak, Ibu, serta saudara-saudari, mari berjaga-jaga. Seperti seorang perempuan yang hamil, kapan mau melahirkan tidak tahu, tapi terus waspada dan terus berjaga-jaga dalam menantikan kasih dan anugerah Tuhan. Dalam menantikan hari Tuhan, kita juga harus tetap waspada. Mari berdoa dan berjaga-jaga, waspada dalam segala hal. Lalu lihatlah tanda-tanda yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Jadi di sini dibutuhkan kepekaan terhadap hal-hal yang sudah Tuhan nyatakan. Dengan berdoa kita akan mendengar suara Tuhan. Kiranya Tuhan menolong kita pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Kami percaya akan kasih-Mu dan kuasa-Mu. Kami juga percaya Tuhan, kami bukan hidup untuk dihukum dan hidup bukan untuk mengalami satu kesulitan. Tetapi hidup kami hidup karena anugerah Tuhan. Tuhan menginginkan kami hidup dalam sukacita-Mu. Tuhan juga menginginkan kami hidup tetap waspada dan berjaga-jaga. Tuhan, kami sudah bebas dari hukuman. Pengampunan dosa Engkau berikan kepada kami. Kiranya Tuhan memberikan roh kemenangan dan juga hidup dalam kemenangan. Setiap saat kami menang, apapun yang terjadi, Engkau yang sudah memberi kemenangan kepada kami. Terima kasih Bapa, di dalam dan demi Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Melihat, namun dengan percaya ku
ada karenamu. Ku berikan seluruh hidupku hanya kepadamu. Ini aku Tuhan, bejana kasih-Mu, ajarku setia seturut kehendak-Mu. Ini aku Tuhan, bentuklah hidupku, ajarku